Bayangkan sebuah pengakuan anak yang seharusnya menjadi pelukan hangat, justru berakhir dengan serangan gugatan 7 miliar rupiah di meja hijau. Ressa Rosano tak lagi bicara soal rindu, melainkan menuntut ganti rugi fantastis yang membuat sang diva, Denada, tersudut dalam pusaran hukum perdata yang sangat mencekam. Analisis tajam Tony RM membongkar rahasia di balik angka 7 miliar tersebut. Apakah ini murni perjuangan hak yang terabaikan, ataukah sebuah strategi hukum shock terapi untuk menghancurkan reputasi sang ibu? Darah memang lebih kental dari air, tapi di hadapan hukum, rupiahlah yang kini bicara paling lantang dalam drama keluarga paling kontroversial tahun ini. Langkah hukum Ressa Rosano melayangkan gugatan senilai 7 miliar rupiah terhadap Denada telah mengguncang panggung hiburan sekaligus meja hijau. Nominal fantastis ini bukanlah angka yang muncul dari ruang hampa, melainkan sebuah manifestasi dari akumulasi kekecewaan yang telah membeku sekian lama. Tony RM menyoroti bahwa gugatan ini mencerminkan adanya keretakan yang sangat dalam antara pengakuan status secara administratif dengan realitas kasih sayang yang diterima. Di balik angka miliaran tersebut, tersimpan pesan tersirat mengenai pengabaian hak-hak dasar yang seharusnya melekat pada seorang anak kandung. Persidangan ini bukan sekedar soal uang, namun pembuktian harga diri seorang anak yang merasa dianaktirikan oleh keadaan dan popularitas sang ibu yang bersinar di atas panggung sandiwara. Meskipun status anak telah diakui secara legal, Tony RM melihat adanya jurang pemisah yang lebar antara hitam di atas kertas dengan implementasi kewajiban material. Pengakuan anak seharusnya menjadi pintu gerbang bagi pemenuhan hak nafkah dan kasih sayang. Namun dalam kasus ini, hal tersebut justru menjadi pemicu sengketa perdata yang sangat sengit. Hukum Indonesia memang mencatat hubungan darah, tetapi hukum tidak selalu mampu memaksakan kehangatan dalam sebuah pelukan keluarga yang telah mendingin. Ressa mencoba menagih janji-janji hukum yang selama ini dianggap hanya menjadi pemanis retorika belaka. Inilah drama hukum yang paling nyata, di mana sebuah akta kelahiran tidak lagi menjadi simbol kebahagiaan, melainkan menjadi alat bukti utama dalam sebuah peperangan terbuka di hadapan majelis hakim yang sangat agung. Tony RM membedah bahwa tuntutan sebesar 7 miliar rupiah ini merupakan kombinasi dari kerugian material dan imaterial yang harus dibuktikan secara matematis di persidangan. Pihak penggugat harus mampu merinci setiap rupiah yang diminta, mulai dari biaya pendidikan yang terabaikan hingga tekanan psikologis yang tak ternilai harganya. Secara hukum perdata, setiap tuntutan ganti rugi wajib berlandaskan pada bukti-bukti yang konkret, bukan sekedar asumsi atau ambisi semata. Jika Ressa gagal menyajikan bukti yang sinkron dengan angka tersebut, maka gugatannya beresiko dianggap sebagai tindakan yang mengada-ada atau vexatious litigation. Pertarungan ini akan menjadi ajang adu kecerdasan antara kuasa hukum dalam menyusun narasi kerugian yang masuk akal guna mengetuk pintu hati dan logika hukum para hakim pengadil. Fokus utama analisis Tony RM tertuju pada pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Denada sebagai pihak tergugat. Unsur-unsur seperti adanya kesalahan, kerugian yang nyata, serta hubungan kausalitas menjadi syarat mutlak yang harus terpenuhi tanpa celah sedikitpun. Ressa harus membuktikan bahwa tindakan atau kelalaian Denada telah secara langsung menyebabkan kerugian finansial maupun masif bagi dirinya sebagai anak. Tanpa adanya bukti pelanggaran hukum yang spesifik, posisi Denada akan tetap kuat di mata hukum meskipun tekanan publik terus mengalir deras. Ini adalah catur hukum yang sangat berbahaya, di mana setiap langkah yang diambil oleh Denada akan dipantau dengan sangat teliti untuk mencari celah kesalahan yang bisa dikonversi menjadi rupiah oleh pihak lawan. Sebagai seorang figur publik yang memiliki reputasi besar, Denada kini berada di posisi yang sangat rentan karena kehidupan pribadinya dikuliti habis di ruang publik. Tony RM menegaskan bahwa gugatan ini secara otomatis menyeret rahasia keluarga yang selama ini dijaga rapat ke dalam berkas perkara yang bisa diakses oleh khalayak. Inilah harga mahal yang harus dibayar ketika konflik domestik gagal diselesaikan di ruang makan dan justru berakhir di ruang sidang yang dingin. Tekanan mental yang dialami Denada tentu sangat luar biasa, mengingat ia harus menjaga citra profesionalnya sambil menghadapi serangan hukum dari darah dagingnya sendiri. Kasus ini menjadi pengingat bagi para pesohor bahwa status hukum anak adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika tidak dikelola dengan transparansi dan keadilan yang utuh sejak dini.
Meskipun pengadilan selalu mengedepankan jalur mediasi untuk mencapai perdamaian, Tony RM melihat kecil kemungkinan titik temu akan tercapai dalam waktu dekat ini. Angka 7 miliar rupiah telah menjadi simbol harga mati yang sulit untuk dinegosiasikan jika masing-masing pihak tetap bersikukuh pada ego dan kebenarannya sendiri. Mediasi seringkali hanya menjadi formalitas belaka ketika kebencian sudah merasuk terlalu dalam ke dalam logika hukum kedua belah pihak yang berseteru. Reza merasa tuntutannya adalah harga yang pantas atas penderitaannya, sementara Denada mungkin merasa ini adalah bentuk pemerasan secara halus melalui jalur legalitas hukum. Jika pintu damai tertutup rapat, maka satu-satunya jalan adalah perang total melalui pembuktian saksi dan dokumen yang akan menguras energi, waktu serta biaya yang sangat besar bagi mereka berdua. Dalam asas hukum perdata, actori incumbit probatio, siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dialah yang wajib membuktikannya dengan sangat kuat dan meyakinkan. Tony RM mengingatkan Reza bahwa status sebagai anak yang diakui tidak secara otomatis membuatnya memenangkan tuntutan miliaran rupiah tersebut tanpa bukti kuat. Reza harus mampu menghadirkan saksi-saksi kunci yang mengetahui sejarah hubungan mereka dan dokumen finansial yang mendukung klaim kerugiannya secara detail. Beban ini sangatlah berat, karena ia harus melawan ibunya sendiri yang memiliki akses sumber daya hukum yang mungkin jauh lebih besar. Persidangan ini akan menjadi ujian nyali bagi Reza untuk tetap berdiri teguh pada pendiriannya di tengah badai kritik dan skeptisisme dari masyarakat yang melihat kasus ini sebagai drama keluarga yang tragis dan memiluhkan hati. Tony RM tidak hanya melihat kasus ini dari sisi pasal-pasal hukum, tetapi juga dari sisi trauma psikologis yang akan membekas selamanya bagi kedua pihak. Gugatan 7 miliar ini adalah luka yang digarami, sebuah pernyataan perang yang akan memutus tali silaturahmi secara permanen jika tidak disikapi dengan bijaksana. Uang mungkin bisa didapatkan melalui putusan hakim, namun pemulihan hubungan antara ibu dan anak adalah hal yang hampir mustahil untuk diwujudkan pasca vonis dibacakan. Luka batin yang dikonversi menjadi angka finansial seringkali meninggalkan kehampaan yang luar biasa setelah ketukan palu terakhir terdengar di ruang sidang. Inilah tragedi kemanusiaan yang dibungkus dalam kemasan hukum perdata, di mana kemenangan salah satu pihak sebenarnya adalah kekalahan bagi nilai-nilai luhur sebuah keluarga inti yang harmonis. Kasus ini diprediksi oleh Tony RM akan menjadi jurisprudensi penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan mengenai hak anak yang telah diakui secara administratif. Putusan hakim nantinya akan menjadi rujukan mengenai seberapa jauh kewajiban material seorang orang tua terhadap anak yang sudah dewasa, namun merasa haknya terabaikan. Dunia hukum Indonesia sedang memperhatikan dengan seksama bagaimana majelis hakim akan menyeimbangkan antara hak asasi anak dengan perlindungan terhadap harta kekayaan orang tua. Jika gugatan ini dikabulkan, maka akan muncul gelombang gugatan serupa dari anak-anak lain yang merasa senasib dengan Reza Rosano di seluruh pelosok negeri. Kasus ini memiliki dimensi sosial yang sangat luas, lebih dari sekedar perselisihan antara dua individu, melainkan ujian bagi sistem keadilan keluarga di tanah air kita. Kini bola panas berada di tangan majelis hakim yang akan menentukan nasib akhir dari drama panjang yang menguras emosi dan air mata seluruh rakyat ini. Tony RM menutup analisanya dengan harapan agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa melihat status sosial maupun popularitas pihak yang sedang berperkara. Akankah 7 miliar rupiah berpindah tangan sebagai bentuk pertanggungjawaban? Ataukah Denada akan bebas dari tuntutan karena tidak terbukti melakukan kesalahan hukum? Publik hanya bisa menunggu dengan penuh rasa penasaran sambil terus mengikuti setiap jengkal perkembangan persidangan yang sangat alot ini. Apapun hasilnya, kasus ini telah mencatatkan sejarah baru dalam dinamika hukum perdata di Indonesia, di mana darah tidak lagi selalu lebih kental daripada air, terutama saat rupiah mulai ikut berbicara dengan sangat lantang.